Mengetahui kalau di hadapan mereka bukanlah Muli yang asli, burung merak langsung segera menyerangnya. Adegan berpindah sebentar yang memperlihatkan Sun Er dan King San yang datang ke kuil. Di sana ia merasakan adanya hawa kekuatan iblis. Kini mereka curiga pasti telah terjadi sesuatu hal kepada Muli. Mereka pun segera melapor kepada Sen. Kembali ke mereka. Kini Mawar berhasil melumpuhkan burung merak beserta Baitong, dan kini ia pun hendak membunuh burung merak yang berada di genggamannya. Terlihat, Sen berhasil tiba tepat waktu dan menggagalkan niat dari Mawar yang hendak membunuh mereka. Sen juga mengetahui kalau orang yang ia lihat saat ini bukanlah Muli, melainkan seorang iblis yang sedang menyamar. Karena misinya saat ini telah gagal, Mawar lalu meninggalkan tempat tersebut. Di lain sisi, Mu Chen yang berada di tepi laut telah tersadar dan melihat pilar naga yang telah lepas dari tangannya. Agar ia tidak dirasuki aura iblis lagi dari pilar naga, ia pun mengambilnya menggunakan alas kain dari baju yang ia robek. Ia pun kembali ke sekolah dan mendapati kalau Muli, seniornya saat ini, telah tewas terbunuh. Ia pun memberikan penghormatan terakhir dan seluruh murid merasa bersedih karena kehilangan salah satu teman mereka. Setelah sesi pemakaman selesai, Mu Chen mengumpulkan semua orang dan menunjukkan pilar naga yang berhasil ia dapati. King San yang hendak memegangnya seketika terlempar di sana, karena pilar naga tak bisa disentuh oleh sembarang orang. Karena pilar naga saat ini masih memiliki aura iblis, mereka semua pun harus menghilangkan aura iblis tersebut. Mu Chen bersama yang lainnya lalu menemui Bei Ming untuk meminta solusi kepadanya. Bei Ming yang melihat pilar naga juga merasa kebingungan bagaimana caranya memisahkan aura iblis di dalam pilar naga. Namun ada satu cara yang ia tahu, yaitu seseorang harus menjadi abadi terlebih dahulu, baru bisa memegangnya secara langsung dan menghapuskan aura iblis di dalam pilar naga. Sesaat burung merak teringat kalau terdapat warisan dari burung merak yang bernama warisan burung abadi, dan ia berniat mencarinya. Apabila ia bisa menjadi burung merak abadi, maka ia bisa memegang pilar naga dan memisahkan aura iblisnya. Karena itu satu-satunya cara, mereka pun berniat berpetualang untuk mencari keberadaan warisan burung abadi. Di lain sisi, Mu Bai dan Qian telah berada di negara Liu. Mu Bai membawanya ke sana agar bisa memulai hidup yang baru untuk menjadi sepasang suami istri. Keesokan harinya, Mu Chen dan burung merak pamit kepada mereka untuk pergi ke wilayah hewan spiritual untuk mencari keberadaan warisan burung abadi. Sedangkan Luli hendak kembali ke klan Dewa Luo untuk menemui kakeknya dan memberikan darah burung merak yang telah mereka dapati. Kini, Qian harus berjualan sayur untuk bisa mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhannya. Jualannya pun laku keras dan dibeli oleh banyak orang. Namun ternyata pembeli itu adalah orang suruhan dari Tuan Tang yang merupakan ayahnya Qian. Melihat Qian yang hidup susah, tentu saja orang tuanya merasa bersedih. Singkat cerita, Luli dan Suantong telah tiba di klan Dewa Luo. Luli segera menemui kakeknya dan memberikan darah burung merak yang dipinta oleh si kakek. Melihat Luli yang telah kembali dan berhasil selamat, membuat si kakek menjadi sangat senang. Tak lama kemudian, datanglah 3 orang patua dari klan Dewa Luo. Salah satu patua di sana memaksa Luli untuk segera menikah dengan klan Dewa Darah, agar klan Dewa Luo mereka bisa selamat dan para warga bisa hidup dengan tenang.
Hal tersebut ditentang oleh kakek Luli, karena mengorbankan Luli sama saja menyatakan menyerah kepada pihak musuh. Perdebatan pun terjadi di sana. 不是和解，而是臣服。我们面临的就是一场血战。 Luli akhirnya membuat keputusan kalau ia akan menikah dengan klan Dewa Darah. Namun dengan satu syarat, ia hendak mengikuti ujian untuk menjadi seorang Dewi Suci. Apabila ia berhasil menjadi Dewi Suci, maka ia akan menikah dengan Lukman, klan Dewa Darah. Namun apabila ia gagal menjadi Dewi Suci, maka ia menolak menikah dengan Lukman. Akhirnya, kesepakatan itu pun disetujui oleh Patua yang memaksa Luli untuk menikah. 难道你就不会再逼洛黎嫁给血灵子？那你以为依靠洛黎的出嫁？呀，爷爷，我用性命担保，那一日，血灵子的清醒。 Kini, Muchen dan burung merak telah tiba di wilayah hewan spiritual. Saat masuk ke dalam hutan tersebut, sesaat ada seseorang yang datang memperhatikan mereka berdua. Kembali ke Luli, di saat itu, Susi, utusan dari klan Dewa Darah, datang ke sana dan memaksa Luli untuk segera menikah dengan pemimpinnya. Apabila tidak, klan Dewa Darah akan segera menghancurkan klan Dewa Luo. Tidak hanya itu, Susi juga menceritakan kalau Luli telah menjalin hubungan dengan seorang manusia yang bernama Muchen. Sontak, para Patua dan kakek Luli menjadi sangat terkejut. Karena sesuai peraturan, dewa tidak boleh menjalin hubungan dengan manusia. Apabila rumor itu tersebar luas ke semua warga, maka Luli akan dicemooh dan pastinya ia mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Setelah itu, Susi meninggalkan tempat tersebut dan terus saja mengancam klan Dewa Luo agar menepati janjinya. Setelah itu, Luli berkata ia akan memutuskan hubungan dengan Muchen dan mengikuti ujian untuk menjadi Dewi Suci dan menyelamatkan klan Dewa Luo mereka saat ini. Para Patua siap menjaga rahasia mengenai Luli yang dekat dengan manusia dari para warga saat ini. Kembali ke Muchen, ia sedang menelusuri hutan tersebut, namun sesaat Muchen ditarik oleh akar pohon. Burung merak yang baru menyadari kalau Muchen telah menghilang seketika menjadi panik. Tak lama kemudian, Bai Tong datang menyusulnya dengan alasan ia sangat mengkhawatirkan burung merak. Ternyata orang yang mengintai dari tadi adalah Bai Tong. Karena Muchen tak berada di sana, burung merak mengajaknya untuk mencari Muchen terlebih dahulu. Mubai yang sedang beristirahat tiba-tiba dihampiri oleh seorang tabib wanita yang melihat tubuhnya saat ini menjadi cacat dan tak memiliki energi spiritual lagi. Ia bersedia membantunya untuk mengembalikan energi spiritual milik Mubai. Kian yang berada di sana menyetujuinya karena sangat bagus untuk Mubai bisa memiliki energi spiritual lagi. Di saat Kian pergi, Mubai mulai diobati oleh tabib wanita itu. Dan ternyata wanita tersebut adalah Mawar yang meminta Mubai untuk kembali mengikuti Raja Iblis. Sontak, Mubai sangat terkejut dan menolak semua permintaannya. Mawar mengatakan apabila Muchen menolak, maka ia akan membunuh Kian. Namun, apabila Mubai mau menuruti permintaannya dengan membunuh Muchen, maka Raja Iblis akan membiarkan Mubai hidup bahagia dengan Kian. Hal tersebut membuat Mubai menjadi dilema dan ia pun mau tidak mau menuruti permintaannya. Setelah itu, Kian yang kembali menemukan surat dari Mubai yang mengatakan untuk tak usah mencarinya lagi karena ia akan pergi. Kian menjadi sangat bersedih dan berusaha menyusulnya. Di sini, Mubai mau tidak mau berkata kasar kepadanya dan memutuskan hubungan dengan Kian. Ia melakukan hal tersebut supaya Kian bisa tetap hidup dan tidak dibunuh oleh iblis saat ini. Mubai akhirnya tetap pergi dan Kian hanya bisa berdiam diri sambil menangis. 我是你的妻子。 你
Kembali ke burung merak, ia pun merasa kebingungan karena keberadaan Mu Chen bagaikan hilang di telan bumi. Ia bersama Baitong telah mencarinya ke sana kemari, namun tetap saja hasilnya nihil. Singkat cerita, klan Dewa Luo saat ini dalam masalah, yang dimana klan Dewa Darah telah menyerang dan berhasil menangkap kakeknya Luli. Mendengarkan hal tersebut, Luli tentu saja tidak akan ambil diam. Tianlong, salah satu patua, akan membantu mereka untuk menyelamatkan kakek Luli saat ini. Luli lalu menemui Lukman dan meminta untuk membebaskan kakeknya. Lukman berkata ia akan membebaskannya apabila Luli menerima untuk menikah dengannya. Tak lama kemudian, Tianlong datang ke sana. Ternyata semuanya ini ulah dari Tianlong yang berkhianat dan memilih untuk bekerja dengan Lukman dan menjebak kakeknya Luli. Ia melakukan hal itu supaya Luli segera menikah dengan Lukman. Terlihat Suantong juga ditangkap. Melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh Tianlong, Luli akhirnya mau tidak mau menuruti kemauan Lukman, asalkan kakeknya dan Suantong dibebaskan. Saat ini, Mu Bai diberikan kekuatan yang sangat besar oleh Raja Iblis. Tidak hanya itu, otaknya juga dicuci agar membenci Mu Chen dan membunuhnya. Saat ini Raja Iblis sudah tak memiliki pasukan lagi, maka dari itu ia mempekerjakan Mu Bai. Karena baginya, Mu Bai satu-satunya orang yang cocok untuk menyelesaikan misi saat ini. 你要让我做什么？很简单，杀了牧尘。祸妖黑龙，我的这一些。你身上残存的灵力也有，又发现了。 Mu Bai juga diberikan senjata kipas yang baru oleh Raja Iblis, dan kekuatannya saat ini sangatlah besar, bahkan mengalahkan kekuatan Mawar. 神兽之源，确定。 Mu Chen yang menghilang ternyata diculik oleh seorang wanita hewan spiritual yang bernama Mantulo, dan ia disekap di sebuah tempat. Setelah itu, Mantulo menggunakan baju merah dan menangis di bawah pohon. 你别害怕，曼图，你为什么会在？ Melihat ada orang lain selain mereka, burung merak dan Baitong segera menghampirinya. Mereka pun sadar kalau Mantulo merupakan salah satu hewan spiritual. Di saat mereka menanyakan apa yang terjadi, Mantulo hanya menangis dan tidak mengatakan apa-apa. 还哭？怎么办？姑娘， Terlihat Luli memanggil Lukman. Di sana ia menyetujui untuk menikah dengannya, namun dengan satu syarat. Lukman harus membebaskan semua warga dan para dewa di klan miliknya. Tentu saja Lukman menerima semua kemauannya, dan hari pernikahan mereka akan ditentukan 3 hari lagi. 你可是已经答应要嫁给我了，不在乎你们怎么看待我，更加强大。我保证，